Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan angkatan 28 dan 29. Ini kita nyambung ke pertemuan yang ke-8 ya. Di dalam pertemuan ke-8 sampai dengan ke-16 ini ada peraturan baru dari kampus bahwa pada saat tanggal 6 September itu perkuliahan harus sudah 8 pertemuan. Berarti kalau seperti itu seminggu itu 2 kali pertemuan ya. Nah ini karena kemarin itu hari Rabu libur ya, jadi ini saya anggap sebagai pengganti hari ini ya. Jadi materinya hari ini Kamis, kemudian hari Sabtu ya, hari Rabu, hari Sabtu, hari Rabu, hari Sabtu sampai dengan tanggal 4 ya, sampai dengan tanggal 4 September kalau tidak salah materi kita berlangsung. Nah ini saya sertakan modul yang akan kita pelajari sampai dengan pertemuan terakhir. Ini modulnya juga tidak terlalu banyak, tapi materi ini adalah materi pendukung banget ya buat kalian rekan-rekan. Saya akan coba mereview lagi lah. Ini anggap saja nanti kita habiskan sampai dengan pembelajaran ke-8. Syukur-syukur sampai dengan ke pembelajaran ke-9, artinya tatap muka ke-9. Tapi di pertemuan ini kita coba tuntasin dulu yang tatap muka 1 ya, atau pembelajaran ke-1. Walaupun sekarang ini pertemuannya pertemuan ke-8, tapi tidak masalah ya. Jadi tidak terlalu mengurangi kualitas perkuliahan kita. Materi-materi dasarnya di sini sudah pernah disinggung tentang pengantar analisa laporan keuangan. Berarti ini tentang cara menilai sebuah perusahaan dari laporan keuangannya. Apa saja yang dilihat penilaiannya Pak? Ya, penilaian kinerja dan penilaian kondisi keuangan. Kalau penilaian kinerja berarti hubungannya dengan perolehan pendapatannya. Kalau kondisi perusahaan berarti dilihat dari harta atau aset yang dimiliki di perusahaan tersebut. Nah, paling tidak ini yang perlu kita miliki ya untuk bisa melakukan penganalisian laporan keuangan. Dan ini bisa sambil jalan teman-teman. Walaupun cuma 8 pertemuan lagi, tapi ini kalau kita seriuskan cara menyusun laporan keuangan itu bisa kita perbarui lagi buat teman-teman yang belum terlalu lancar ya. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi. Berarti kalau konsep di sini meliputi kita paham laporan keuangan itu ada apa aja, kemudian itu untuk apa aja ya. Kemudian sifat dan karakteristiknya seperti apa. Teknik analisa ini sudah kita pelajari sebagian dalam bentuk apa? Rasio ya. Rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas, mungkin nanti ada rasio rentabilitas. Segmen dan bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional. Nah, kalau untuk yang keempat ini kita harus up to date terhadap informasi saat ini ya. Tapi yang keempat ini bisa tidak kita prioritaskan ya. Jadi yang perlu kita kuasai itu poin 1, 2, dan 3. Segmen itu artinya bisnis itu bergerak di bidang apa. Segmen itu kan peruntukan ya, bidikan. Bisnis itu bergerak di bidang apa. Kalau misalkan bergeraknya di bidang jasa, berarti perbandingannya adalah bisnis yang sama di bidang jasa juga. Pengertian dan proses akuntansi, saya rasa teman-teman juga sudah mengerti apa itu akuntansi. Akuntansi itu kan teknik pencatatan transaksi-transaksi sampai dengan bisa menjadi laporan keuangan. Jadi kalau ada istilah akuntansi, berarti itu harus melewati 4 tahapan. Pertama pencatatan, diingat-ingat ya teman-teman. Pencatatan, kemudian pengklasifikasian atau penggolongan. Kemudian yang ketiga itu pengiktisaran. Ikhtisar itu artinya hasil dari penjumlahan atau pengurangan. Ya. Kalau tadi pencatatan berarti kalau ada bukti transaksi dicatat itu semua di jurnal umum atau jurnal khusus. Kemudian diklasifikasikan. Klasifikasikan itu dikelompokkan ya, yang transaksinya
berakun kas dikelompokkan ke akun. Yang di debit dikumpulkan di debit, yang di kredit dikumpulkan di kredit. Terus yang tahapan ketiga iktisar. Iktisar itu hasil akhir dari penjumlahan atau pengurangan. Maka disebutnya sebagai saldo, sisa dari penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang keempat itu pelaporan. Ya, kita bisa membuat laporan keuangan kalau melalui 3 tahapan itu. Jadi setidaknya itu penilaian apakah kita sudah mengerti akuntansi atau belum. Pertama, kita sudah tidak terlalu bingung lagi dengan jurnal umum, dengan buku besar, sampai dengan menyusun laporan akuntansi. Nah, di sini menurut Accounting Principles Board, suatu kegiatan jasa memberikan informasi kuantitatif, ya. Jasa yang di sini artinya akuntansi ini kan yang dilihat adalah bukan jual beli ya, tapi adalah keahlian. Keahlian itu ya pelayanan ya. Pelayanan apa? Pelayanan dalam membuat laporan keuangan. Nah, informasi kuantitatif ini informasi yang wujudnya adalah bilangan 1, 2, 3 ya, itu bilangan kuantitatif. Maka laporan akuntansi dinyatakan dalam bentuk bilangan, baik Rp1.000, Rp2.000 dan lain sebagainya. Dan standar pengukurannya adalah mata uang. Mata uang pun juga dilihat di mana perusahaan tersebut berada dan untuk apa laporan keuangan itu. Kalau laporan keuangan itu misalkan untuk go public yang ada di luar negeri, ya maka disesuaikan dengan laporan yang ada di luar negeri. Diistilahkan dikonversi, ya. Mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Badan ekonomi di sini adalah badan usaha atau kegiatan-kegiatan bisnis yang orientasinya laba. Pada saat sebuah bisnis mengetahui informasi keuangannya, saat itu juga ada keputusan untuk mendayagunakan atau menggunakan uang yang ada atau sumber daya yang tersedia. Di masa Covid ini kan banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang lebih baik tutup. Nah, lebih baik tutup itu landasannya dari mana? Ya dari laporan mingguan sampai dengan laporan bulanan, dan ditarik sampai dengan 3 bulan, jadi laporan per 3 bulan, sehingga ada kesimpulan lebih baik usaha kita tutup daripada berjalan tapi kondisinya kurang bagus. Sistem akuntansi, nah di sini ini tentang ini ya, sistem informasi akuntansi tentang bagaimana sebuah sistem itu bisa berjalan, bagaimana sebuah aturan-aturan tentang pelaksanaan akuntansi itu bisa diterapkan, ya. Maka di dalam sebuah perusahaan itu ada aturan-aturannya atau sistem akuntansinya. Misalkan di dalam sistem akuntansi Kalpataru, bukti transaksi yang digunakan ya misalkan bukti slip pembayaran. Itu kalau yang hubungannya dengan transaksi internal. Terus kalau eksternal keluar maka memerlukan seperti faktur ya, ada cek dan lain sebagainya. Nah, di dalam sistem akuntansinya, nah, ini yang diatur ya, bagaimana bisa mengelola bukti transaksi, bagaimana bisa mengelola jurnal, bagaimana bisa menampilkan buku besar dan menampilkan neraca saldo. Nah, ini sifatnya masih manual, artinya dia tidak menggunakan teknologi yang diselesaikan satu persatu. Jadi kita tidak akan bisa ke buku besar kalau kita belum menyelesaikan jurnal. Tapi kalau menggunakan komputerisasi akuntansi, apakah itu Mayop atau Curate, maka bisa ya, langsung. Walaupun cuma 5 transaksi, itu langsung bisa kelihatan buku besarnya, karena sudah terkoneksi. Laporan keuangan, ini ada laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, ya, atau penggunaan dana di sini disebutnya, dan laporan arus kas. Nah, ini teman-teman juga kalau ketika disebutkan ada berapa laporan keuangan yang perlu dibuat, ya sebutkan pertama laba rugi, kedua neraca, ketiga perubahan modal, keempat arus kas. Ada catatan atas laporan keuangan. Itu sifatnya catatan-catatan tambahan, penjelasan tentang arti dibalik angka ya di dalam sebuah laporan keuangan.
Prinsip akuntansi ini teori ya, tapi teori ini yang membentuk akuntansi itu bisa kokoh sampai sekarang. Accounting, entity, entitas. Entitas ini artinya bentuk dari sebuah usaha. Ya, bentuk dari sebuah usaha atau sebuah organisasi. Maka di dalam akuntansi tersebut itu melaporkan kegiatan-kegiatan yang terjadi di sebuah usaha. Maka disebutnya accounting entity atau entitas bisnis. Ya. Kemudian going concern, ini anggapannya sebuah usaha itu akan berjalan terus. Jadi tidak terbatas oleh waktu-waktu. Misalkan buat usaha hanya 3 bulan, tidak. Ya, jadi kalau dalam prinsip akuntansi adanya pelaporan itu anggapannya usaha tersebut akan berjalan terus. Sampai kapan Pak? Ya sampai usaha tersebut dinyatakan pailit. Tapi pailitnya bukan disengaja ya. Pailit karena memang ada faktor-faktor pendukung pailitnya. Kemudian pengukuran di dalam akuntansi ini setiap nominal yang dilaporkan itu diukur berdasarkan mata uang. Ya. Berdasarkan mata uang. Jadi tidak berdasarkan unit yang terbeli, misalkan mobil 1 unit, tidak, tapi diukur harga mobil itu berapa 1 unitnya, contohnya seperti itu ya. Kemudian periode waktu, time period, jadi ada jangka waktu dalam penyusunan laporan akuntansi ya, ada penyusunan dari laporan akuntansi. Monetary unit dengan measurement itu sama ya, cuman kalau monetary unit ini ke mata uangnya, kalau measurement pengukuran itu setiap pembelian itu ada nilainya. Ya, ada nilainya yang dinyatakan dalam mata uang. Jadi beli mobil ya, berapa mobil 1 unit? Tidak 1 unit tapi berapa besarnya? Berapa besar uang yang dikeluarkan? Nah, itu measurement. Jadi ada ukuran uangnya. Kemudian di sini ada akrual. Akrual ini sistem pencatatan yang pada saat terjadinya transaksi, semua transaksi itu dicatat ya, tanpa mempertimbangkan apakah uangnya diterima atau belum. Itu akrual. Lawannya akrual itu ada basis cash ya. Itu kebalikannya dari akrual. Exchange price, harga pertukaran. Ini harga pertukaran, harga transaksi ya. Kalau kita mau membeli sebuah aset tetap, itu berapa harganya, maka itu disebut sebagai harga pertukaran. Kemudian penaksiran ini artinya kira-kira ya, kira-kira itu apa bahasanya ya. Jadi kalau ada sebuah barang, wah ini harga pasarnya segini, nah itu namanya penaksiran. Jadi berdasarkan dugaan-dugaan sementara ya. Terus beli komputer, kita bisa tahu umur pemakaiannya dari mana Pak? Ya dari manual book ya, atau dari taksiran. Taksirannya bisa dilihat dari komputer tersebut digunakannya berapa lama dalam sehari. Misalkan, wah ini kayaknya cukup 3 tahun doang deh. Nah berarti taksirannya 3 tahun, dugaannya 3 tahun. Judgment, pertimbangan. Ya, diperlukan pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan alternatif prinsip maupun memelihara dalam penyajian dalam laporan keuangan. Pertimbangan di sini ini mengacu kepada pencatatannya, pencatatan transaksi ya. Seperti misalkan begini, ini kalau buat usaha asuransi itu lebih baik menggunakannya catatannya cash basis atau akrual ya. Kalau cash basis kan berarti dicatat sebagai penerimaan kalau uangnya diterima. Nah, kalau asuransi bagaimana? Ya. Atau kalau leasing itu lebih baik pertimbangannya adalah menggunakan akrual. Kalau menggunakan piutang ya, maka tidak ada jumlah uang tunai yang bukan uang tunai, tidak ada pendapatan yang dicatat ya. Karena kan prinsipnya adalah uang yang diterima baru dicatat. Nah itu ya. Ada general purpose, bertujuan umum, kemudian ada laporan yang sangat terkait, ada substance over form, dan ada materialitas. Ini teman-teman bisa dibaca bawahnya.
Kemudian siapa yang menggunakan analisa laporan keuangan? Nah, ini sesuai dengan urutan yang pertamanya ya, ada pemilik perusahaan, ada manajemen, dan ada investor. Masing-masing ini mempunyai keperluannya sendiri-sendiri. Kalau pemilik perusahaan yaitu mau lihat usahanya ini berkembang atau tidak. Nah, kalau manajemen perusahaan ini kan juga jadi sebagai sarana untuk pengambilan kebijakan. Wah, ini kayaknya kalau buat musim Covid begini agak kurang pas kita mengelola bisnis yang seperti ini. Nah, itu tahunya dari mana? Dari hasil analisa laporan keuangan. Nah, kalau investor itu untuk menilai apakah usaha ini prospek atau enggak sih? Prospek itu berkembang enggak sih? Jadi nanti di kedepannya ini usahanya menjanjikan atau tidak. Nah, itu istilahnya prospek ya. Ada kreditur dan banker. Kreditur berarti pihak yang meminjamkan uang. Kalau dilihat ternyata si perusahaan ini tidak sanggup untuk mencicil, maka kan agak resiko diberikan pinjaman ya. Itu fungsi dari kreditur utamanya. Nah, kalau pemerintah ini biar bisa mengetahui besarnya pajak ya, kemudian adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan dunia industri. Nah, kalau sekarang tuh ada aturan baru untuk mengurangi jumlah pajak, itu dunia usaha atau industri diharapkan ada kerjasama ke lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah ya. Jadi dengan begitu nanti pajaknya bisa berkurang karena ada kontribusi yang diberikan perusahaan ke dunia sekolah atau dunia pendidikan. Keterbatasan laporan keuangan, adanya laporan yang sudah lewat, maka sebuah laporan keuangan itu harus on time. Jadi laporan bulan Agustus hanya bisa digunakan untuk bulan Agustus, tidak untuk bulan-bulan yang lain. Karena sifatnya laporan keuangan itu harus terperbaharui ya. Kemudian ada kepentingan pihak yang berbeda, pertimbangan, kemudian konservatif ya, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa baca. Nah, ini yang dimaksud dengan laporan keuangan, tapi di sini ada CLK-nya ya, catatan atas laporan keuangan. Karena di sini ada penjelasan-penjelasannya nih, ada 2C, ada 2E, 2F, 439. Nah, ini merujuk ke informasi yang ada di bawahnya. Ini namanya laporan konsolidasi, biasanya ini laporan gabungan ya. Laporan gabungan. Kita bisa lihatnya dari mana, Pak? PT Smart Telkom, TBK dan entitas anak konsolidasi ya. Ini laporan gabungan. Jadi gabungan perusahaan anak dengan PT Smart Friend Telekom. Nah, ini minimal teman-teman membaca susunan ininya ya. Wah, ini berasalnya dari mana ya? Ini berasalnya dari jurnal umum sampai dengan neraca saldo, kemudian disusun menjadi laporan laba rugi. Nah, ini urutan-urutan akunnya. Secara sekilas akun-akunnya sering kita pakai ya. Ada contoh laporan arus kas dari operasi, kemudian dari investasi dan dari pendanaan. Nah, ini kita coba kerjakan latihannya ya. Hal-hal apa yang diperlukan dalam analisa laporan keuangan tadi. Kemudian tuliskan proses akuntansi. Akuntansi itu dimulai stepnya dari mana. Jelaskan beberapa laporan akuntansi. Berarti kalian sebutkan laporan akuntansi. Jenisnya apa aja ya. Kemudian cari 2 laporan keuangan perusahaan yang sudah dipublish untuk publik. Kemudian analisa dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Nah, cara yang nomor 2 ini caranya gampang. Anggaplah ini ya, laporan yang ini aja deh. Teman-teman tidak usah mencari laporan lagi. Ini sudah ada laporannya, kemudian teman-teman berikan tanggapan terhadap laporan ini. Bagaimana Pak cara memberikan tanggapannya? Ya, pertama dibaca dulu per jenis laporan aset lancar. Lihat aset lancar. Aset lancar itu kan harta yang dimiliki, yang dia cepat berubah. Kemudian bandingkan dengan hutangnya. Ya, bandingkan dengan hutang dengan modalnya. Nah, itu bagus gak?
Misalkan modalnya sekian, kemudian dia punya aset sekian. Nah, silakan teman-teman kasih tanggapan. Jadi dengan cara membandingkan harta lancar, dilihat harta lancarnya yang dilihat nih ininya ya, kas dan setara kas. Kas dan setara kasnya berapa, kemudian hutangnya berapa. Lebih besaran hutangnya atau kas dan setara kas. Itu ya, lebih besar hutangnya atau kas dan setara kas. Kemudian juga dilihat laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi teman-teman lihatnya bagaimana? Lihatnya begini. Kalian lihat modal yang ada di ekuitas ya. Modal yang ada di ekuitas dengan pendapatan usaha. Itu besaran mana? Apakah besaran modalnya atau besaran pendapatan usahanya? Bayangkan begini, misalkan teman-teman punya usaha modalnya sedikit, kemudian dapat labanya bagus. Nah, itu gimana menurut teman-teman? Bandingkan dengan teman-teman punya usaha modalnya gede tapi pendapatannya dikit. Itu bagaimana? Itu ya maksudnya kalau yang laporan laba rugi. Arus kas. Nah, ini arus kas. Bandingannya gimana, Pak? Bandingannya dilihat di sini. Antara uang yang diterima dengan uang yang dikeluarkan itu lebih besaran mana? Itu ya, antara uang yang diterima dengan uang yang dikeluarkan itu besaran mana? Nah, itu kalau buat lihat arus kas. Wah, besaran uang yang diterima, Pak, berarti bagus ya. Oh, besaran uang yang dikeluarkan. Nah, kenapa kok lebih banyak uang yang dikeluarkan? Yang dikeluarkannya buat apa? Misalkan kalau usaha saat ini lagi banyak investasi, berarti kan lagi banyak yang dikeluarkan. Ya untuk saat ini bagus, tapi kan maksud dari investasinya itu nanti di kemudian hari akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari uang yang diinikan sekarang, yang dikeluarkan sekarang. Misalkan beli peralatan, beli gedung, dan lain sebagainya. Nah, silakan ini teman-teman penuhi, disimak ulasan ini, dan ini anggaplah ini perkuliahan yang harus benar-benar padat dan 9 materi ini bisa kita tekuni dengan baik. Selamat menyimak dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman teman-teman dan keahlian kita di bidang akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.